alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Ketika para dewa tingkat pertama mendengar kata turbulensi ruang waktu, wajah mereka langsung menjadi pucat, terutama para dewa tingkat pertama yang mengikuti dewa penghancur. Adapun dewa tingkat kedua dan ketiga, jauh lebih baik. Mereka sedikit bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui dari perilaku dewa penghancur saat ini bahwa sesuatu yang besar mungkin akan terjadi. Mereka yang bisa melihat titik abu-abu hanyalah 3 dewa tertinggi yang hadir dan Dai Yuhao yang pandai dalam penglihatan. Tang San memejamkan mata karena kesakitan, dan pada saat yang sama mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya ada pusat alam dewa. Kekuatan ilahi yang kuat dengan cepat mengalir ke pusat alam dewa, dan suara Tang San yang agung dan kaya keluar melalui pusat alam dewa. Perhatian semuanya, perhatian para dewa di alam dewa. Ini adalah komite alam dewa, dan saya adalah dewa Asura. Tolong semua dewa segera meninggalkan rumah dan naik ke udara. Alam dewa akan menghadapi benturan keras dengan turbulensi ruang dan waktu. Hanya dengan bekerja sama kita dapat memiliki kesempatan untuk menahannya. Segera berkumpul. Jika ada yang melanggar aturan, komite alam dewa akan menghukummu dengan tegas. Setelah Tang San mengucapkan 3 kata terakhir, dia segera berbalik dan terbang ke bawah. Para dewa di sisinya secara alami mengikuti, tetapi dewa penghancur terdiam di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Dewi kehidupan tiba-tiba berbalik dan memeluk tubuhnya erat-erat, air mata mengalir tak terkendali. Xiao Zi. Wajah Tang San sangat serius, dan dia segera kembali ke komite alam dewa bersama para dewa bawahannya, untuk mengadakan rapat penting rapat para dewa. Tang San tidak menyangka bencana ini akan datang begitu tiba-tiba, tepat di saat di mana alam dewa berada pada titik terlemahnya. Alam dewa telah diperluas 3 kali oleh dewa penghancur, dan dinding luarnya menjadi sangat tipis. Turbulensi ruang waktu yang baru saja dia lihat hampir merupakan yang terbesar dalam sejarah alam dewa. Jika alam dewa masih sama seperti dulu, kemungkinan besar masih bisa dilawan, tapi sekarang, tidak mudah untuk dilawan. Terlebih lagi, dewa penghancur sebelumnya menggunakan semua kekuatan spiritual yang tersimpan oleh komite alam dewa untuk membuat formasi hukuman ilahi, sehingga komite alam dewa tidak dapat menggunakan formasi pertahanan lagi. Tang San berkata dengan suara yang dalam, "Tunggu sebentar, ketika turbulensi ruang dan waktu tiba. Alam dewa pasti akan mengalami turbulensi yang hebat. Saya akan menyatukan kekuatan semua orang untuk melawan turbulensi ruang dan waktu. Namun, peluangnya bahwa kita bisa bertahan itu sangat kecil, hampir mustahil. Jadi, yang bisa kulakukan adalah mencoba melemahkan kekuatan turbulensi ruang dan waktu." Saudara Rong Niambing, Yu Hao dan semua dewa elemen utama, bergabunglah dan membentuk perisai. Rong Niambing berkata, "Bagaimana denganmu?" Dia bertanya dengan suara keras. Tang San tersenyum tipis. Saat itu, dewa kebaikan dan dewa jahat turun untuk menyerahkan alam dewa kepadaku. Sebagai pemimpin alam dewa, aku tidak akan melalaikan tanggung jawab ini. Aku hanya bisa hidup berdampingan dan mati bersama alam dewa. Pusat alam dewa akan melawan turbulensi ruang dan waktu untuk waktu yang lebih lama, jadi saudara Rong Niambing, tolong. Rong Niambing tidak lagi sebaik Yu Hao dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Dia adalah dewa, tetapi reputasi dan pengalamannya di dunia dewa jauh melampaui perbandingan Dai Yu Hao. Kata-kata Tang San jelas meminta bantuan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, matanya tertuju pada bayi laki-laki yang baru lahir di pelukan Xiao Wu, matanya penuh kelembutan. Namun selain kelembutan, ada juga rasa keteguhan hati. "Tang San!" Sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar di pintu. Tang San berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat dewa kehancuran dan dewi kehidupan berjalan bergandengan tangan. Mata dewa penghancur bersinar dengan cahaya merah, dan penampilannya masih begitu sombong, seolah tidak menghiraukan sama sekali datangnya turbulensi ruang dan waktu. Tang San mengangguk kepada mereka dan berkata dengan suara yang dalam, "Anda berada di sini tepat pada waktunya. Dewi kehidupan, saya ingin merepotkan Anda untuk mengambil benih kehidupan. Situasi saat ini mustahil untuk bertahan dengan benturan dari turbulensi ruang dan waktu. Tolong bekerja sama untuk membantu saya melawan turbulensi ruang dan waktu."
Saya ingin Anda menggunakan pohon kehidupan kuno sebagai inti untuk membangun ruang terpisah. Komite alam dewa akan menciptakan peluang untuk kesempatan menyerang. Dan pimpin beberapa dewa untuk pergi membantumu. Tolong lakukan yang terbaik untuk membuat perisai sebesar mungkin. Pada saat ini, dia berbicara sepenuhnya sebagai penguasa dunia ilahi, seolah-olah kedua belah pihak tidak pernah bertarung sebelumnya. Menghadapi malapetaka alam dewa, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Hanya dengan bekerja sama kita dapat memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Bu, Tang Wutong memanggil dengan suara gemetar. Melihat tekad di mata ayahnya dan ketenangan di mata ibunya, dia merasa seperti itu hatinya berdebar. Xiao Wu dengan lembut menyerahkan Tang Wulin dalam pelukannya kepada Tang Wutong, jaga baik-baik adikmu. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya, mencium dahi Tang Wulin kecil dengan air mata berlinang, dan Xiao Wu berkata dengan kesedihan. Nak, maafkan ibu tidak bisa memberimu susu sekalipun. Namun, ibu tidak bisa meninggalkan ayah. Ibu harus selalu bersama ayah. Kamu harus mendengarkan kakakmu mulai sekarang. Bagaimana bayi yang baru lahir bisa memahami kata-katanya? Dia bahkan tidak bisa membuka matanya sepenuhnya, tapi dia sepertinya merasakan sesuatu dan langsung menangis. Bu, Tang Wutong memeluk adik laki-lakinya dan menangis dengan air mata mengalir di wajahnya. Xiao Wu membuka tangannya dengan lembut memeluk putrinya, dan dia mencium keningnya. Kemudian dia menoleh untuk melihat Dai Yuhao. Yuhao, kamu memiliki kepribadian yang tenang dan tegas. Mulai sekarang, tugas penting untuk melindungi keluarga kami akan menjadi tanggung jawabmu. Jagalah mereka dengan baik. Dai Yuhao mengertakkan gigi dan memaksa menahan air matanya agar tidak jatuh. Dalam situasi ini, dia tahu bahwa akan sama sulitnya untuk bertahan hidup. Namun, yang terpenting adalah dia harus bertahan hidup dan melestarikan garis keturunan keluarga Tang San. Tang San berbalik dan menekankan tangannya ke pusat alam dewa. Kekuatan ilahi melonjak dan mengalir ke pusat alam dewa. Xiao Wu berjalan ke arahnya dengan tenang dan diam-diam menuangkan kekuatan sucinya ke tubuh Tang San. Setelah para dewa saling memandang, mereka masing-masing duduk bersila dan berkonsentrasi untuk memulihkan kekuatan ilahi mereka. Saat turbulensi ruang dan waktu tiba, itu akan menjadi momen yang menentukan nasib dunia alam dewa. Dewa kehancuran perlahan melangkah maju dan datang ke sisi Tang San. Tang San tidak memperdulikannya, dia masih sibuk untuk menyuntikkan kekuatan ilahinya. Xiao Wu menatapnya dengan dingin, apakah kamu puas sekarang? Apakah ini hasil yang kamu inginkan? Dewa kehancuran tidak melihat ke arah Xiao Wu, tetapi menatap Tang San dengan mata tegas dan kesombongan di matanya. Tang San. Tang San menoleh ke arahnya, dan dia sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Dewa Penghancur memiliki tatapan yang agak aneh di matanya. Itu sama sekali bukan tanda kekalahan atau rasa bersalah, tapi rasa bangga. Dewa Kehancuran melanjutkan dengan bangga dan berkata, "Kamu menang, tapi aku juga tidak kalah." Sudut mulut Tang San bergerak-gerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. 7 dewa elemen yang duduk bersila di tanah semuanya memandang Dewa Penghancur dengan tidak percaya. Pada titik ini, dia masih tidak mengakui kekalahannya. Dewa Kehancuran mengangkat tangannya dan menepuk bahu Tang San. Mata Xiao Wu menyipit, tapi dia tidak mengambil tindakan. Ini adalah komite alam dewa, dan Tang San terhubung ke pusat alam dewa. Jika Dewa Penghancur ingin berbuat buruk, dia pasti akan menderita serangan balik yang kuat. Dewa Kehancuran menepuk bahu Tang San, dan kebanggaan di matanya berangsur-angsur menghilang dan menjadi damai. Dia berteriak keras, "Bawa semua orang bersamamu dan selamat dirimu." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan keluar. Saat dia berjalan di depan Tang Wutong yang menangis, senyuman muncul di wajah pucat Dewa Penghancur. "Tong kecilku, Paman Zi tidak akan membiarkanmu kehilangan orang tuamu." Dewa Kehancuran menatap Tang Wulin di pelukan Tang Wutong lagi. Dengan senyuman di wajahnya, dia tampak lebih lega. Tang San tiba-tiba berbalik dan melihat Dewa Kehancuran. Di saat yang sama, dia melihat senyuman permintaan maaf dari Dewi Kehidupan. Kemudian, Dewi Kehidupan mengikuti Dewa Kehancuran dan berjalan keluar bersama. "Semua dewa dosa asal dengarkan perintahku. Mulai sekarang, kamu akan mengikuti perintah Tang San dan diperintahkan oleh Tang San."
Mari bekerja sama untuk melawan kesulitan. Dewa kehancuran berteriak keras dari luar. Namun, nafasnya dengan cepat menjauh dalam sekejap. Bersama Dewi Kehidupan, dia menghilang tanpa jejak. Tang San menarik napas dalam-dalam, dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak peduli sekejam apa, kamu selalu tidak mau mengakui kekalahan. Saat berikutnya, dua sosok bangkit di langit komite alam dewa, dan menuju ke arah berbeda terbang kedua arah. Dua sinar cahaya ini, satu ungu dan satu hijau, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Bas, dengungan keras dari langit muncul kembali, sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, hampir semua dewa bisa merasakan sesuatu yang buruk. Di luar komite alam dewa, banyak dewa telah berkumpul. Namun, hampir semua dewa tingkat pertama sudah berada di komite alam dewa. Di luar hanya ada para dewa tingkat kedua dan ketiga, serta pendeta paling biasa. Wajah mereka semua jelek, bahkan ada yang terlihat cemas dan ketakutan. Suara Tang San sekali lagi keluar melalui pusat alam dewa, semua dewa harus siap mengeluarkan kekuatan ilahi mereka kapan saja. Ketika saatnya tiba, saya akan menggunakan pusat alam dewa untuk memandu kekuatan ilahi semua orang untuk bersama-sama melawan turbulensi ruang dan waktu. Kata-kata Tang San seperti tulang punggung bagi para dewa, dan semua dewa dengan cepat duduk bersila, untuk mengumpulkan energi langit dan bumi. Tang San melihat tirai tipis di depannya dan menunjuk satu jari dengan tangan kirinya. Gambar yang ditampilkan di layar terang tiba-tiba berubah. Langit malam biru tua muncul, di kejauhan bintang-bintang tak berujung masih bersinar dengan kecemerlangan. Namun kali ini, Xiao Wu, Tang Wutong, dan lainnya melihat titik abu-abu kecil muncul di layar terang. Adapun titik kecil itu, di bawah pengaruh kekuatan ilahi Tang San, lingkaran merah muncul di layar untuk memantau lintasannya. Ungu tua yang tak berujung bersinar, dan aura kehancuran terus meletus seolah-olah akhir akan datang kapan saja. Kastil ungu tua itu mengintimidasi. Disinilah salah satu dari 5 raja besar para dewa, dewa kehancuran tinggal di kastil kehancuran. Sinar cahaya ungu jatuh dari langit menyambar lurus ke dalam kastil kehancuran, seluruh kastil kehancuran menjadi lebih terang dari kegelapan sebelumnya. Cahaya ungu pekat meledak, seolah disuntik dengan vitalitas yang besar, aura kehancuran semakin kuat berkembang dengan ganas. Di langit, guntur dan kilat ungu juga mulai berkeliaran, yang merupakan fluktuasi kekuatan guntur dewa penghancur yang dipancarkan dari kastil penghancuran. Dewa penghancur melangkah maju, dan saat ini, ekspresinya menjadi tenang kembali. Kemudian dia melangkah ke bagian terdalam kastil yang berada di tanah. Dia masuk ke aula yang gelap gulita. Dengan lambaian tangan kanannya, cahaya ungu berputar, dan lentera istana ungu tiba-tiba menyala di sekitar aula, memancarkan warna ungu yang mulia dan merusak. Di tengah aula terdapat sebuah bola berbentuk bulat yang berukuran sangat besar, dengan diameter 10 meter. Sepertinya ada semacam cairan di dalamnya, yang terus bergerak-gerak. Dewa penghancur melangkah ke atas bola dan bergumam pada dirinya sendiri, kamu selalu memberitahuku bahwa akhir dari kehancuran adalah kelahiran kembali. Kamu selalu menggunakan kelembutanmu untuk menghilangkan amarah di hatiku. Namun, bagaimanapun juga, aku adalah dewa penghancur. Jika kamu berada di sisinya, mungkin aku akan sepenuhnya dikalahkan. Tetapi kamu tidak melakukannya, kamu adalah istriku. Saya merasa arti kehancuran itu sepadan. Dia segera membuka lengannya, dan mata dewa penghancur berangsur-angsur berubah menjadi warna ungu tua. Cahaya ungu mulai mekar dari tubuhnya. Jika ada dewa lain di sini, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa dewa penghancur sebenarnya membakar api ilahi miliknya sendiri. Itu adalah api kehidupan sebagai dewa. Dengan tangan terbuka, dia berpegangan pada bola besar itu. Cahaya ungu pekat yang muncul dari tubuhnya perlahan-lahan mengalir ke dalam bola yang besar. Tiba-tiba, bola itu mulai menyala, dan cairan di dalamnya berubah menjadi ungu tua. Kekuatan yang mengerikan tentang kehancuran tiba-tiba muncul. Ini adalah nafas kehancuran yang paling murni di alam semesta. Dan gagasan kehancuran ini juga merupakan salah satu inti alam dewa, yang selalu melindungi alam dewa. Di saat yang sama, itu juga merupakan wujud sebenarnya dari dewa penghancur. Selain dewa penghancur, hanya Dewi Kehidupan yang mengetahui wujud aslinya. Generasi pertama dari 5 raja dewa besar,
yang kemudian menjadi penguasa dunia dewa, berasal dari sini. Mereka bukan manusia, tetapi terkondensasi dari energi paling murni di seluruh alam semesta. Di antara 5 dewa besar, satu-satunya yang benar-benar tersisa adalah dewa penghancur dan dewi kehidupan, dan hanya mereka yang memiliki entitas lain di dunia ilahi. Energi kehancuran yang terkompresi dengan padat adalah wujud sebenarnya dari dewa penghancur, dan pohon kehidupan kuno secara alami adalah wujud sebenarnya dari dewi kehidupan. Tubuh dewa penghancur berangsur-angsur berubah menjadi ungu sepenuhnya, dan lampu listrik yang kuat menyala tiba-tiba. Seluruh kastil kehancuran mulai hancur dari pinggirannya, dan cahaya yang dipancarkan dari bola penghancuran menjadi semakin kuat. Dengan kilatan cahaya ungu, dewa penghancur telah sepenuhnya menyatu ke dalam cairan penghancur dan menghilang. Bola besar itu tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan hebat. Cairan di dalam terus menggelinding, dan aura kehancuran yang mengerikan juga berpusat di atasnya dan meledak ke arah luar. Ini adalah dunia hijau, dunia kehidupan. Setiap cabang dan daun dari pohon kehidupan kuno yang besar sepertinya menceritakan makna kehidupan. Dengan kilatan cahaya hijau, dewi kehidupan diam-diam muncul di depan pohon kehidupan kuno. Melihat pohon raksasa di depannya, ada sedikit kesedihan di mata dewi kehidupan. Tidak ada yang salah dengan upacara doa kehidupan. Pada akhirnya, kita akan berakhir. Kita telah hidup untuk waktu yang lama, kita telah melakukan kesalahan yang besar, dan kita juga harus menebusnya bersama. Jika kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, berarti kamu tidak kalah dengan Tangsan. Kita akhirnya akan bersama sepenuhnya. Pada titik ini, senyuman muncul di wajah cantik sang dewi kehidupan, dan dia perlahan menutup matanya. Melayang ke depan dan sampai ke pohon kehidupan kuno. Sebelum berangkat dari sini, selama upacara doa kehidupan, dia berdoa untuk masa depan dirinya dan dewa penghancur. Karena dia tidak tahu apakah hubungannya dengan dewa penghancur akan berubah karena pertempuran di alam dewa ini. Dia juga tidak tahu apakah dewa penghancur akan memaafkan konfrontasinya. Namun kini, semua jawabannya sudah tersedia. Daun yang berdarah berarti bencana darah. Namun, meski dewi kehidupan sedang sedih saat ini, dia tidak kesakitan sama sekali. Setidaknya, saat dia dan dewa penghancur melayang di udara dan menyaksikan turbulensi ruang dan waktu, dewa penghancur tidak mengecewakannya. Dewa kehancuran hanya mengucapkan satu kalimat padanya saat itu, "Aku akan bertanggung jawab atas kesalahan apapun yang kulakukan." Dan dewi kehidupan hanya mengucapkan 3 kata kepadanya, "Aku juga akan menemanimu." Tangannya dengan lembut menyentuh pohon kehidupan kuno, dengan lembut membelai batangnya yang tampak kasar namun sebenarnya penuh tekstur. Nafas lembut kehidupan segera terpancar keluar dari tubuh dewi kehidupan. Pohon kehidupan kuno sekali lagi bersinar dengan kilau hijau zamrud. Cabang-cabangnya terentang, dan dedaunannya memancarkan cahaya yang kuat. Nafas kehidupan yang kaya sepenuhnya mengubah tempat ini menjadi lautan kehidupan. Dengan mata terpejam, tubuhnya perlahan menyatu dengan pohon kehidupan kuno. Saat berikutnya, pohon kehidupan kuno tampak hidup kembali. Cabang-cabang yang tebal terentang, dan nafas kehidupan yang kuat membubung ke langit. Seluruh hutan mulai bergetar karena pergerakannya. Titik lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya mengembun ke arahnya. Lampu hijau yang kuat naik ke langit, itu adalah kekuatan kehidupan. Komite Dewan Ilahi. Tangsan mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatan sucinya. Meskipun konsumsi sebelumnya sangat besar, sebagai dewa tertinggi, dan dengan bantuan pusat alam dewa, Tangsan pulih dengan sangat cepat. Kekuatan ilahi miliknya terus meningkat. Di lantai atas komite alam dewa, di area inti, yang tinggal hanyalah para dewa tingkat pertama, dan para dewa tingkat kedua lainnya, termasuk 7 monster Shrek, semuanya telah pergi. Termasuk Tang Wutong. Energi langit dan bumi di sini terlalu kuat, dan Tang Wulin kecil yang baru lahir tidak dapat menahannya. Xiao Wu tidak keluar karena dia menggunakan kembali kekuatan Dewa Laut milik Tangsan. Dia juga berlatih secara diam-diam, memulihkan kekuatan sucinya. Ada air mata di sudut matanya. Betapa dia ingin menyusui anaknya, tapi dia tidak bisa. Demi alam dewa dan suaminya, sekarang dia hanya bisa membantu Tangsan dengan seluruh kekuatannya.